Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa resonate dan bisa cocok. Silahkan kalian simak dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan kali ini tidak sesuai seperti energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, ataupun energi permasalahan yang sedang kalian hadapi, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang nonton video ini. Sudah paham sampai sini? Jadi silahkan simak dari awal hingga akhir supaya tidak salah pemahaman dan tidak salah mengerti. Oke, kita mulai untuk pembacaan general reading ini. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Dan bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan berikan dukungan kepada channel ini dengan berikan likes, comments, juga share video saya kepada teman-teman kalian. Oke, saya tidak menentukan judul apapun. Judul itu nanti setelah kita selesai membacanya, nanti akan saya berikan judulnya ya. Teman-teman, untuk temanya kita menyerahkan sepenuhnya kepada semesta ya. Tema apapun ya, bacaan apapun, energi yang ketarik di sini akan saya baca apa adanya. Seru nggak seru, asik nggak asik, tetap saya bacakan. Silakan kalian yang menyesuaikan apakah bacaan ini memang sesuai untuk kalian, oke? Kita mulai untuk melihat energi, permasalahannya ya, temanya apa gitu ya. Kita pasrahkan kepada semesta, silakan tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Tetap rileks, semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kita bisa, sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan ini. Oke, kita lihat ya, temanya apa? Temanya apa? Untuk personal reading, pembacaan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, seseorang yang ingin kalian tahu. Silakan personal reading di saya, dan soal personal reading nanti akan saya bahas di akhir video. Ya. Kita lihat. Ini energinya siapa dan permasalahan apa. Bittersweet. Bittersweet itu pahit manis. Ya. Jadi ini ada satu hubungan, ada kehidupan ya, semua kehidupan pahit dan manis, suka dan duka ya. Wajar saja ini sih. Umum, terlalu umum. Saya ambil lagi ya. Hubungan di mana ada pahit ya, tapi juga ada manisnya ya. Jadi kalau hubungan kalian merasakan nggak ada manis-manisnya sama sekali ya, nggak kayak li minerali ada manis-manisnya ya, berarti bacaan ini tentu saja bukan untuk kalian. Hubungan saya itu merana, saya nggak pernah bahagia. Berarti bacaan ini mungkin bukan untuk kalian ya. Oke, sudah ketarik satu lagi, service. Oke. Di sini masalah pahit manis dalam hubungan. Di sini ada service. Service itu pelayanan, layanan ya. Di sini ada gambar orang tua. Orang yang sudah tua yang sedang sakit. Mungkin di sini ada dari kalian yang nonton. Mungkin beberapa ada yang sedang merawat orang tua, ada yang merawat seseorang ya. Ada yang sedang sakit dan sedang melayani, ada yang sedang pelayanan ya. Kemudian di sini saya melihatnya juga kalau bittersweet terkait dengan hubungan. Kalau asmara di sini lebih kepada seseorang ya, atau bisa seseorang yang kalian pikirkan itu salah satu itu lebih servisnya lebih ya, atau bisa dikatakan melayani lebih daripada pihak yang satunya gitu ya. Sehingga mungkin muncul pahit manis, mungkin ya, bisa jadi di sini terkadang terkadang si dia yang banyak melayani kalian. Melayani itu bukan berarti terus kayak apa gitu ya, bukan. Jadi melayani itu ya memberi mungkin lebih banyak effort, lebih banyak memperhatikan perhatian, lebih care ya. Tapi ada kalanya
eee, gantian kalian yang seperti itu. Bisa di sini seimbang ya, bisa di sini seimbang, bisa di sini tidak seimbang ya. Berarti yang mana? Ya dua-duanya bisa seimbang bisa seimbang, bisa tidak seimbang ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini cuma disebutkan soal servis, soal layanan. Berarti soal bagaimana kita melayani orang yang terhubung dengan kita ya. Walaupun bukan hubungan asmara bisa ya teman-teman, di sini ketidaksabaran. Oke. Kalau di sini sih berarti bisa saya simpulkan ya, di sini impatience. Impatience itu ketidaksabaran ya. Gerusa-gerusu kesusu, maunya cepet-cepet instan. Nah, jadi gini teman-teman, kalau dikaitkan dengan kartu-kartu sebelumnya, rupanya di sini ada yang tidak sabar atau apa ya, dalam take and give-nya, dalam satu hubungan itu seakan-akan pertama, mungkin merasa dirinya yang lebih banyak membuat eee, lebih berjuang daripada pihak yang satunya gitu ya. Merasa diri, kurang, saya banyak memberikan sesuatu ya, lebih banyak memberikan daripada pihak yang satunya ya. Hubungan ini nggak imbang ya, walaupun memang nggak semuanya sih, ada beberapa hal yang tidak semuanya buruk, tidak semuanya pahit. Ada beberapa hal yang manis juga yang diberikan oleh si dia kepada kalian. Tapi di sini ada ketidaksabaran dalam artian gini, mungkin ini berlangsung cukup lama walaupun sebentar, tapi di sini ada energi-energi, "Kok gini-gini terus ya? Saya sudah capek," ya. Mungkin memang ada yang jangka waktu hubungannya itu sudah lama ya, ada yang jangka waktunya sudah lama. Kok saya terus yang harus, melayani, saya yang harus ngalah, kamu itu aku menangin terus, aku cuman bagian disalahin aja, ada di sini seperti itu ya. Oke, ketidaksabaran di sini, impatient itu juga berarti bahwa sudah nggak betah juga bisa ya, sudah nggak betah di mana, mungkin lelah atas hubungan, walaupun tidak menutup mata ya, tidak menutup mata bahwa hubungan ini juga ada sih dari pihak si dia itu memberikan hal-hal baik gitu ya. Tapi di sini ada yang tidak sabar ya, tidak sabar. Jadi untuk kalian yang masih sabar dalam hubungan ya, kalau masih sabar dalam hubungan saya rasa mungkin ini bukan bacaan untuk kalian karena di sini sudah lelah ya, masa aku terus ya. Ini, saya juga merasakan ya, mana, ada ya satu hubungan yang salah satunya itu kayak menuntut walaupun nggak dituntut ya, kadang-kadang ada keikhlasan ya, atau kesadaran ya, keinginan dari diri sendiri untuk totalitas ya, mungkin memberikan perhatian, memberikan mungkin melayani secara mungkin, ngeladenin makan, ngeladenin apa, nyiapin baju atau apa. Itu termasuk di dalamnya ya teman-teman ya. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Kalau memang kondisi seperti ini bukan yang kalian alami, nggak usah terlalu sensitif ya, nggak usah terlalu sensitif ya, mungkin memang bacaannya bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang nonton video ini, karena ini adalah energi yang campur aduk ya, energinya semua penonton yang ketarik adalah energi yang dominan. Dan rupanya semesta ini mengarahkan kita untuk membahas ini. Ya, jadi saya tidak menentukan judul, saya memasrahkan sepenuhnya kepada semesta dan ini yang harus dibahas. Mungkin bagi sebagian orang ya, beberapa orang yang nonton berharap mungkin, "Kok gitu sih?" Ya, gimana lagi, saya bukan tarot reader yang menentukan judul, eee, tertentu untuk dibacakan tarotnya. Ya, jadi mungkin mungkin berbeda dengan tarot reader lain. Kita lihat untuk bottom of the deck-nya, rejection, oke, keyakinan, kesembuhan, oke. Saya lebih, rejection, faith, recovery. Recovery itu kesembuhan, penemuan kembali, kalau faith itu keyakinan, rejection itu penolakan ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kartu yang ini yang terbuka, saya kira gini, ada yang sudah mulai menolak ya, bisa seseorang yang kalian pikirkan, yang terkait dengan cerita yang seperti ini. Tapi di sini ada keyakinan bahwa apa, kalau di sini ada recovery kesembuhan dan di sini service ya. Di sini ada yang totalitas dalam merawat atau melayani seseorang dengan satu keyakinan. Mungkin, orang yang dirawat itu mungkin secara,
penyembuhan atau secara energinya itu, eee, kok nggak kunjung membaik gitu ya, nggak kunjung membaik, tidak kunjung positif, ke arah yang positif. Tapi di sini ada keyakinan bahwa, eee, orang yang dirawat atau yang dilayani ini akan berubah menjadi menjadi lebih baik lah, entah itu kesehatannya, entah itu, jiwanya, energinya. Walaupun di sini saya melihatnya ada yang memang kayak menghindar-menghindar ya, menghindar-menghindar. Kayak seakan-akan tidak menghargai perjuangan kalian ya, atau mungkin perhatian kalian tidak dihargai, seakan-akan cuek atau bahkan di sini saya melihatnya ada yang menolak ya, seakan-akan menghindar dan menolak ya. Ada juga beberapa yang blokir. Walaupun di sini itu, ada beberapa yang saya merasakan ada beberapa yang gini, "Ya sudahlah kalau nggak mau," gitu loh. Paham nggak sih? Paham ya? "Ya sudah kalau nggak mau, aku sudah sangat berusaha kok, kalau kamu nggak mau ya sudah, aku tak merawat yang lain." Iya, gitu, seperti itu ya. Oke, kalau memang kalian tidak masuk ke dalam cerita ini, jangan dipaksakan ya. Dalam membacakan kartu tarot, saya lebih banyak memberikan afirmasi positif, membagikan energi positif dan banyak ngobrolnya ya. Bukan berarti saya tidak fokus kepada kartunya ya, tapi memang saya cara membawakannya seperti itu. Kalau kalian yang suka, jangan lupa di-subscribe ya. Oke, kita lanjut untuk melihat kronologis ceritanya ya. Kenapa kok sampai ini kan hanya sebatas melayani, merawat, berjuang gitu ya. Mungkin tidak melegakan, tidak cukup melegakan kalian, saya akan mau bahas lebih detail lagi ya. Untuk apa sih kok harus dibahas-bahas terus ya itunya? Langsung aja ke inti permasalahannya. Loh, masalahnya itu juga harus dilihat karena apa? Permasalahan setiap orang pun kan juga bisa berbeda ya. Walaupun mungkin ceritanya mirip-mirip ya. Saya mau walaupun general tetap detail. Seperti itu ya. Jadi untuk yang nggak suka detail-detail terlalu berkepanjangan ya nggak apa-apa, bebas aja ya. Kita lihat. Sebenarnya ceritanya seperti apa sih kok seperti ini. Krisis, ya. Saya melihatnya di sini nggak semuanya buruk ya hubungan kalian, ya. Seperti yang saya bilang di awal, kalau memang hubungan kalian dari awal sampai akhir itu nggak ada seneng-senengnya sama sekali ya, kayaknya bacaan ini memang bukan untuk kalian. Karena dengan kartu Kisses ini, di sini ada unconditionally love ya, giving and receiving affection and falling in love. Jadi diawali dengan yang namanya jatuh cinta, kemudian berlanjut dengan ketulusan ya, ketulusan. Sebenarnya kalau sudah bilang ketulusan, kalau sudah menganggap cinta itu tulus. Ketulusan dalam hal kasih ya, cinta kasih ya. Itu biasanya, seharusnya, idealnya ya, itu tidak berharap balasan apapun atau balasan apapun akan diterima ya. Saya sudah memberikan banyak tapi kok nggak direken, tapi kok nggak dianggap, tapi kok disepelekan, tidak dihargai. Sebenarnya kalau sudah berharap dihargailah minimal seperti itu. Seminimal itu pun itu berarti bukan tulus. Sebenarnya ketulusan itu ya apapun balasannya ya tetap aja memberikan yang terbaik. Nah itu coba kalian review lagi. Oke lanjut ya ceritanya seperti apa. Dua nggak saya ambil. Oke. Wedding ring. Saya melihatnya mungkin kalian terhubung dengan satu pernikahan dengan orang yang sedang terhubung cerita ini ya. Ada yang mau menikah, ada juga yang terhubung dengan orang-orang yang sudah menikah. Atau mungkin kalian sudah menikah, tapi berhubungan dengan orang lain yang terkait dengan cerita ini ya. Oke, lanjut. Kamera. Oke, saya melihat di sini bittersweet, di sini kisses, wedding ring dan di sini kamera. Saya melihatnya teman-teman. Kamera ini adalah reminiscing, keep shake, perception, learn from the past and make memories. Ya, saya melihatnya gini. Kartu kamera ini mengindikasi energi-energi yang mengingat ya, mengingat memori di antara kalian
ya, terkait orang yang berdealing dengan kalian atau orang yang sedang kalian pikirkan saat ini yang sesuai ceritanya seperti ini. Ya seperti saya ceritakan tadi. Jadi mungkin nggak mudah untuk, jadi kayak dituntut untuk tetap sabar, walaupun di sini sudah lelah atau mungkin sudah nggak sabar, ya. Ada titik di mana mesti kebalik-balik saya. Di titik di mana, kadang-kadang itu jenuh juga. Terus berjuang, terus meladeni, melayani, merawat ya, kayak saya itu abdi atau budaknya gitu ya. Tapi, eee, kalau inget yang manis-manis ya, ini kan bittersweet, pahit manisnya. Mungkin ada banyak kepahitan. Tapi manisnya juga ada sih. Itu manisnya pun juga akan selalu teringat. Maka dari itu mungkin itu yang membuat bertahan. Tidak selamanya seseorang itu berbuat jahat terus gitu ya. Mungkin yang kalian pikirkan seperti itu. Tapi memang sekarang itu Eee, walaupun pahit, saya tetap bertahan karena apa? Ada manis. Sweet ini juga bisa menandakan mungkin kalau kalian yang punya anak ya, anak itu kan suka hal-hal yang manis ya, atau anak itu memang manis ya. Pahitnya mungkin dalam hubungan rumah tangga, wedding ring ya, pernikahan, itu ada aja, cuman yang menguatkan anak dan itu yang selalu teringat. Ya, ini kenapa saya menyampaikan ini bisa kok membingungkan ya, kok banyak sekali ceritanya karena general ya, pertama general, umum sekali ya, ceritanya bisa bermacam-macam dan saya tidak menentukan tema apapun. Maka dari itu sangat global ya, beda dengan personal. Ya permasalahan kalian sendiri yang diulik-ulik ya. Oke, kita lihat lagi ya. Saya mau ambil 5. Loh, mencolot. Snake. Mencolot tapi nggak ini, lompat tapi nggak terbuka, nggak saya ambil ya. Oke, di sini snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, and other woman, the other woman. Ya, the other woman bisa, pokoknya the snake ini adalah orang ketiga. Ya, bisa kalian yang masuk sebagai orang ketiga atau dalam hubungan pernikahan kalian bersama orang ini ada hadir orang ketiga, ya, atau masing-masing punya orang ketiga. Ya, silakan kalian sesuaikan. Jadi mungkin kalau kalian yang tidak masuk dalam cerita yang seperti ini jangan dipaksakan. Nggak seperti itu Bunda ceritanya. Ya, mungkin ya. Loh, lah ini ceritanya kayak gini. Ya kalau ceritanya bukan kayak gini ya, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian. Mending kalian nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok atau memang untuk kalian. Seperti itu ya. General itu memang seperti ini. Oke, di sini ada di dalam, yang seperti saya sampaikan tadi, ada snake, ada ular dalam hubungan kalian bersama orang ini, ya. Atau kalian yang menjadi ular, bukan terus kalian melet-melet gini, enggak ya. Melet-melet itu menjulurkan lidah ya, enggak sih. The snake itu energi-energi, curang, nakal ya, eee, khianat. Nah, di sini ya. Oke, kalau saya lihat di sini, oke, itu ya teman-teman untuk energi snake. Saya sempat terdistract dengan snake ini karena tiba-tiba saya benar-benar nyata melihat ular. Sunglasses. Oke, teman-teman, saya nggak tahu ya. Oh, karmik. Banyak di sini yang terhubung secara karmik. Ya, terhubung secara karmik itu seperti apa? Karmic relationship. Rasanya itu gini loh, kalau dirasakan ya, secara manusia pada umumnya itu merasakan seperti ini. Hubungan ini jelas-jelas ya menyakitkan, ya, tapi dilepaskan sulit. Ya, hubungan ini toksik. Saya sangat merasakan ketoksikannya karena di sini ada sunglasses. Sunglasses ini seperti orang-orang yang ingin memantau, ingin tahu, ya, tentang seseorang yang terkait dengan kalian, ya, dalam hubungan yang seperti ini tadi. Seperti ini tadi, ya. Enggak Bunda, saya nggak pengen tahu. Mungkin dia yang pengen tahu. Sekali lagi bisa vice versa, ya. Di sini ada gaslighting saya lihat. Ada pertengkaran-pertengkaran yang nyolot, ya. Nyolot itu apa ya? Ngegas gitu. Yang membuat hubungan kalian ini jadi nggak enak, ya. Kecurigaan, keposesifan,
eee, baper yang nggak mendasar, sensitif, obsesif. Nah, seperti itu. Di sini ada juga not showing true feeling, must hide, personify, pretend, dilute, and gaslighting. Gaslighting banyak saya melihatnya di sini. Gaslighting itu nyolot. Kalau menurut saya itu nyolot ya. Apa nyolot itu ya? Ngegas gitu loh. Apa atau mak dier gitu loh. Apa ya? Ada kalau gaslighting mungkin bisa juga dikaitkan dengan konflik ya. Konflik yang sering muncul ya dalam satu hubungan. Saya menafsirkannya seperti itu karena saya bukan hanya membaca kartu saja sesuai dengan tulisannya ya, tapi juga dengan intuisi saya. Seperti itu. Saya melihat di sini ada yang tidak menunjukkan apa yang di perasaan sesungguhnya sebenarnya di dalam lubuk sanubarinya yang paling dalam. Itu sebenarnya yang ditunjukkan tidak sesuai ya, mungkin ya. Gayanya cuek, tapi sebenarnya cemburu, ya. Kemudian dimanifestasikan dengan sikap-sikap yang kadang-kadang aneh, ya. Ada drama-drama saya melihatnya seperti itu, ya. Hubungan kalian bersama seseorang ini saya melihatnya capek sebenarnya, capek. Tapi ada loh manis-manisnya, kayak Le Minerale. Le Minerale tolong saya disponsori. Enggak ya, enggak. Nanti saya di-ban sama YouTube. Jadi seperti itu ya. Ada ada hal yang sulit bikin lepas. Nah, sulit bikin kita itu akhirnya kayak menarik kita untuk terus berada dalam hubungan, ya. Padahal kalau dirasakan sih sudah nggak enak semua, pahit rasanya gitu. Bisa dipahami teman-teman. Banyak kenangan ya, banyak kenangan dan itu sering diingat-ingat. Saya juga melihat di sini ada dokumentasi-dokumentasi ya. Soal foto-foto, rekaman video mungkin, rekaman suara atau apapun yang tetap tersimpan, ya. Entah itu gunanya untuk apa. Saya merasakan seperti itu. Silakan tulis di komen teman-teman kalau memang ini cocok untuk kalian. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang terhubung dengan kalian, energinya seperti apa? Kita lihat. Seseorang yang terhubung dengan kalian, energinya saat kartu ini ditarik. Seperti apa? Energi dia. Ya. Atau mungkin bisa sih memang sifatnya dia ya, karakternya dia yang muncul ya di kartu ini. Atau energi dia kepadamu bisa ya. Kita lihat dulu petunjuknya bagaimana. Tentang si dia. Tentang si dia. Yang terhubung dengan cerita yang saya dongengin tadi ya. Tapi ini bukan asal dongeng, bukan asal nebak ya. Kalau dibilang prediksi bolehlah, prediksi itu sesuatu gambaran ya, tapi ada dasarnya ya. Dasarnya ilmu ya. Tapi kalau tebak-tebakan hanya sekedar baca tulisan itu namanya nebak aja ya. Kalau dibilang ramalan, saya tidak membaca hal yang ke depannya yang belum terjadi dan akan terjadi kira-kira bagaimana nantinya. Itu saya nggak baca ya. Itu wewenangnya Tuhan. Kapasitas manusia nggak boleh. Kalau menurut agama yang saya yakini. Saya yakin semua yang nonton beragama dan setiap agama pasti nggak memperbolehkan ramal-meramal, ya enggak? Karena itu wewenangnya Tuhan. Ya, terserah kalau kalian nggak cocok dengan prinsip saya. Tapi saya punya prinsip seperti itu. Karena saya sayang kalian, sayang kalian. Saya jaga akidah, saya punya tanggung jawab moral dalam membacakan kartu tarot, tidak menyesatkan. Ngono loh. Ya. Apa iki? The Sun. Energi dia itu sebenarnya hot. Wah, ya. Sekali lagi, sampai sini masih bisa vice versa, teman-teman ya. Vice versa itu terbolak-balik. Mungkin ini bukan, dia dingin ya, cuek, dingin. Yang hot itu saya. Masih bisa karena energi general itu terbolak-balik. General loh ya. Kalau personal ya nggak terbolak-balik lagi. Ya, kita lihat sungguh-sungguh. Energinya dia itu hot ya, terutama dalam awal-awal dalam awal-awal hubungan itu hot ya. Saya melihat The Sun dari sini kisses ya. Mungkin banyak yang ciumannya hot. Mohon maaf, 18 plus. Seperti itu. Ya. Ada mohon maaf ya. Dalam hal-hal tertentu yang terkait dengan hasrat gairah ya. Orang ini memang jagonya. Bisa membangkitkan. Gitu. Mohon maaf ya kalau yang nggak berkenan. Saya ngomong apa adanya.
Saya yakinlah yang di sini bisa menerima dengan positif ya. Menanggapi, mengasumsikan, mempersepsikan dengan sudut pandang yang positif. Oke. Benar teman-teman, banyak yang sudah menikah atau ini dalam pernikahan. Kalau kalian yang dalam pernikahan, saya melihatnya ya. Si dia ini energinya kok ya kalau dalam rumah tangga ya. Oke-oke aja, nggak ada masalah ya. Ya iya Bunda, wong saya yang banyak berjuang, dia nggak ngapa-ngapain. Oh, ya nggak tahu kalau gitu. Ya mungkin saja ya. Karena di sini dia merasa nyaman. Nyaman saja. Kalau yang dia yang sudah punya yang sudah berumah tangga atau kalian yang sudah berumah tangga gimana? Dia merasakan ya, bersama kalian itu seperti melengkapi. Ya, fulfillment. Dengan adanya kalian semakin terlengkapi hidup dia. Nah, saya melihatnya juga ya, mungkin kalian pun merasakan seperti itu. Ya, mungkin yang tidak didapat dari sisi sana itu terlengkapi ya. Enggak Bunda, sebenarnya pasangan saya atau pasangan dia itu sudah oke gitu ya. Oke dalam artian bukan cantik atau ganteng ya, tapi sudah oke lah gitu ya. Ya saking aja cari masalah gitu ya, ya nggak tahu lagi ya. Kadang-kadang itu sering dijadikan alasan bahwa, "Soalnya gini loh, yang di rumah itu gini gini gini." Itu umum ya, umum. Umum yang tidak baik sebenarnya. Hal yang tidak baik tapi umum itu sekarang ya. Saya tidak menyetujui, saya tidak saya cuman membacakan aja. Memang banyak gitu loh. Mau ditutupin, memang banyak. Tapi itu bukan hal baik ya. Lanjut. Oke. Waduh. Memang sih di sini the magician. Orang ini orangnya manipulatif. Ya. Enggak, dia sebenarnya sabar. Memang beberapa saya melihatnya sabar. Orangnya bisa menceriakan, mencerahkan hati kalian. Tapi ada hal-hal kadang-kadang bisa membuat kalian itu apa ya? Energinya itu tercurah sama dia secara otomatis. Kalau untuk dia itu yang kayak spesial untuk kalian. Ya. Walaupun dia nggak sekalipun dia nggak minta ya. Ada sih beberapa di sini yang memang benar-benar secara nyata manipulatif ya. Manipulatif, ada yang benar-benar itu saya lihat itu kayak menancapkan kenangan yang sulit dilupakan gitu loh. Ya, berkesan banget gitu loh. Ya, saya melihatnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya ambil 5. Apa? Tahu nggak? Orang ini ya, saya melihatnya orang ini merasa bangga ya bisa mendapatkan kalian. Bisa terhubung dengan kalian, bisa mendapatkan kalian, bisa bersama kalian. Ya. Terutama, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau kalian adalah pihak ketiga, dia sangat membanggakan itu. Mungkin kalian pun juga bangga sama dia ya. Ini bisa terbolak-balik. Tapi kalau memang ini adalah pasangan sah ya. Mohon maaf teman-teman, saya merasakan bahwa rumah tangganya mungkin oke. Rumah tangganya sih oke ya. Tapi yang ini pun juga oke gitu loh. Yang lain pun juga oke gitu. Ya mohon maaf, mungkin kalian, "Loh namanya harusnya kan setia, harusnya kan menjaga pernikahan. Pernikahan itu sakral loh." Ya iya, idealnya memang seperti itu. Ya, tapi ada memang energi-energi yang seperti ini. Kita nggak usah munafik bahwa hal-hal seperti ini memang banyak ya, banyak. Tapi tidak baik ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini ini pilihan ya, pilihan. Dan pilihan itu ada risiko dan konsekuensinya. Dan risiko konsekuensinya tanggung masing-masing yang melakukan. Iya kan? Gitu. Lanjut. Nah, mencolot. Di sini saya melihatnya tuh star, ya. Orang ini itu ya, bukan orang yang pesimis. Ya, bukan orang yang pesimis. Orangnya itu agak ambisius. Ya.
Kemudian saya melihatnya orang ini itu sebenarnya berharap banyak. Terhubung dengan kalian itu berharap hubungan ini berlanjut terus, ya. Tapi saya menyayangkan bahwa di sini orang ini energinya yang paling besar adalah memberikan harapan yang besar kepada kalian, ya. Terlepas itu PHP atau enggak, ya. Tapi orang ini mampu membuat kalian itu berharap banyak sama orang ini. Paham? Ya itu orangnya. Itu orangnya nggak kayak gitu, nggak seperti yang dibacakan Bunda. Oh ya berarti bacaan ini bukan untuk kamu, gitu ya. Oke, bisa dia pahami? Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe. Mohon maaf teman-teman ya, mungkin dari judul yang saya berikan, itu kata-katanya gitu-gitu aja nggak menarik ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu kadang-kadang saya memang bingung ya. Di dalam ceritanya itu apa ya, mau saya kasih judul apa, setelah selesai mau saya upload itu, mau saya kasih judul setelah saya ngambil video ini, itu mesti bingung ya, apa ya judulnya. Padahal kadang-kadang judulnya sama, isinya itu nggak plek sama gitu. Karena ya itu tadi, karena saya general dan saya memasrahkan kepada semesta dan ceritanya saya ikuti dari awal hingga akhir gitu loh. Dikupas gitu loh. Ya mungkin nggak sama dengan tarot reader lain. Kalau yang suka jangan lupa di-subscribe, oke? Saya melihat orang ini kayaknya kalian korban PHP juga ada sih. Mohon maaf ya, saya nggak ketawa karena menertawakan kalian. Tapi saya cuman, apa ya, banyak hal ini, energi ini yang saya rasakan. Ya, oke, silakan tulis di komentar. Kita lanjut ya. Apakah orang ini sebenarnya itu benar-benar mencintai kalian atau tidak? Ya, terlepas dia PHP-nya kok kebangetan ya, memberikan harapan ya, membanggakan. Ada yang kalau muji-muji kalian, ya, you are so beautiful ya, full, macam-macam lah, menjunjung gitu ya. Habis dijunjung, diangkat, dinaikkan, ya, kemudian dijatuhin ya. Ada banyak yang gini. Tapi orang ini kok kayaknya hidupnya oke-oke saja ya. Coba kita lihat energinya. Seseorang yang kalian pikirkan ini, energinya kepada kalian seperti apa? Bagaimana dia menganggap kalian? Itu yang penting ya. Kuanggap kau mainan. Waduh, ini bahaya ya. Kuanggap kau adalah pasangan hidupku ya, sampai akhir waktu ya. Kayak lagu. Oke, kita lihat bagaimana dia kepadamu. Saya sebenarnya males teman-teman, banyak yang nonton sekarang ya. Mungkin saya nggak menyenangkan ya. Gak apa-apa wes, yang senang aja. Lu. Dia itu cinta sama kalian. Ya, cinta. Ya. The meaning of cinta. Sebenarnya cinta aja gitu ya. Cinta sih cinta gitu ya. Tapi hubungan itu nggak hanya yang penting cinta aja ya. Yang penting perwujudan nyatanya ya. Tindakan secara nyata, perlakuannya, lisannya, banyak perjuangannya, effortnya, wakeh ya. Bukan hanya ya cinta sih cinta gitu ya. Kalau cinta, saya lihat cintanya besar ya. Tapi apa gunanya cinta besar? Besarnya seberapa? Kita lihat. Ini yang saya ambil. Ini enggak. The Moon. Mohon maaf teman-teman, saya merasakan banyak sekali cinta rahasia. Ya. Saya melihat juga bahwa cintanya mungkin tidak terlalu ditunjukkan, tapi orang ini cinta. Ya. Mungkin itu yang membuat kalian biasanya, sebenarnya kamu cinta nggak sih sama aku? Apakah kamu sudah nggak cinta lagi? Apakah ada yang lain? Itu sangat-sangat umum ya. Tapi sebenarnya dia itu memang memendam perasaannya. Ya, banyak yang dia pendam. Saya juga melihatnya di sini banyak hubungan rahasia, fix no debat. Ya. Kemudian saya juga melihatnya gimana ya, kalau hubungan rahasia berarti kan perasaannya, sikapnya semua dirahasiakan dan itu nggak mudah. Kalau cintanya sih besar ya. Tapi ya gimana lagi ya. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian posisinya adalah di sini adalah kalian adalah pasangan sah ya. Saya melihat orang ini memang memendam perasaan ya, memendam perasaan.
sekali lagi di sini ada snake ya. Kalau kalian tidak ada orang lain di dalam hubungan rumah tangga kalian, wis gak usah coba-coba nonton ini, Mas. Daripada nanti padu ya, nanti bertengkar gara-gara hanya bacaan kartu yang general pula ya. Jangan sampai bacaan general seperti ini itu mempengaruhi kalian jadi nggak bisa tidur lah, jadi apa, nggak usah. Jadikan hiburan, the knife, pisau. Nyobek-nyobek di sini, sobek-sobek. The knife, ini ada sesuatu yang tajam ya. Saya juga melihat sih. Di sini itu knife itu kan pisau ya. Biasanya untuk ngiris ya. Biasanya untuk jojoh apa ya, menusuk ya. Di sini magician, di sini kamera, di sini ketidaksabaran. Hubungan ini cinta sih cinta ya, seperti yang saya di kartu awal kuncinya di sini bittersweet. Ya cinta. Ada hal yang menyenangkan, tapi sakit semua iya. Sakit semua iya. Terutama mohon maaf di sini yang terlibat dalam hubungan bersegi-segi. Sakit semua. Ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Dia pun merasakan sakit. Lah ngapain dia sakit? Wong itu dari awalnya dari dia. Dia ini banyak menyembunyikan. Mungkin sakit setiap orang beda ya. Bisa perih, bisa linu, ya, bisa nyut-nyutan, ya. Apa ya satuannya rasa sakit, lupa aku. Jadi rasa sakit itu kan macam-macam ya, kayak diiris ya, keiris, kebakar, apa itu kan macam-macam. Dia pun juga merasakan sakit walaupun di sini saya tidak menjelaskan sakitnya tipikal yang seperti apa, kayak diiris apa kayak yang enggak, saya enggak bahas itu ya. Itu terlalu gelambiar atau belakrak kemana mana terlalu ini ya, absurd. Jadi di sini dia pun juga merasakan sakit, ya sakit terhubung dengan kalian. Bisa sakitnya karena menahan perasaannya, banyak yang seperti itu ya, banyak yang seperti itu. Kenapa saya kalau banget itu mesti saya tambahi banyak, bagus, ganteng, cuantik ya. Itu hanya logat. Ya, mungkin kalian bingung. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ada rasa-rasa sakit ya. Sakit-sakit nikmat kalau saya bilang ini hubungannya. Heran saya. Ya. Kita lihat lagi ya. Oke. Loh, lah kok banyak. Enggak saya ambil ya. Saya kocok lagi ya. Saya shuffle lagi. Oke. Garden. Mohon maaf teman-teman. Dia itu seneng loh kalau ketemu kalian. Nah, kan seneng aja loh. Kok ditambah U-nya banyak. Ngetiknya sulit, Bunda. Kalau WA, seneng kebanyakan U. Seneng banget dia kalau ketemu kalian, ya. Saya melihatnya di sini juga pertemuan kalian itu selalu mengusahakan supaya berkualitas ya. Kemudian saya melihatnya senang banget bisa ketemu, tapi saya melihatnya ya banyak yang terutama yang bersegi-segi ya atau hadir sebagai orang ketiga atau cinta bersegi-segi. Di sini ketemunya sembunyi-sembunyi. Mohon maaf ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya nggak ngarang. Di sini garden. Fasilitas publik tempat bertemu ya, banyak orang. Di sini demun, kartu-kartu energi rahasia ya, terpendam. Di sini kartu rumah tangga. Ya. Ini bisa dikaitkan bahwa kalau ketemu ya memang harus sembunyi-sembunyi, terpendam, rahasia. Tapi kalau ketemu seneng. Ini seneng, bangga, bebas, dieluk-elukan. Ya mungkin kalau ketemu terus diservis itu tadi ya. Mohon maaf. Bukan bermaksud memberikan konotasi yang negatif, enggak. Kurang satu lagi ya teman-teman ya. Waduh the snake. Mohon maaf teman-teman. Banyak ularnya sih sini. Makanya dari tadi saya itu kok kayak kelihatan ular sampai saya berhenti ngomong. The snake. Dia menganggap ya bagaimana dia kepadamu ya. Selama ada snake ini, ada ular. Rupanya energi ular ini adalah yang dominan. Mohon maaf. Dominan apa? Mempengaruhi pemikirannya, mempengaruhi hatinya, menusuk-nusuk hatinya, di mana selalu ingin bertemu. Bisa paham sampai sini? Siapa yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe, ya. Sedetail ini memang saya kalau baca ya. Kadang juga enggak sih. Saking aja. Ini tiba-tiba ya suruh baca detail. Jadi begitu energi dia kepadamu, silakan kalian sesuaikan. Kalau kalian adalah snake di sini,
ya, stay di sini. Energinya besar sama kalian. Kalau kalian pasangan sah, banyak yang dia rahasiakan kepada kalian. Mohon maaf. Itu sih. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lihat. Dia kepadamu, khusus kepadamu, ya. Sebenarnya niatnya baik dan sungguh-sungguh atau tidak. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Sebenarnya perasaan dia kepadamu seperti apa? Perasaan dia kepadamu itu seperti apa sih sebenarnya? Perasaannya sudah. Kok perasaan sih? Niat. Niat dia tujuannya. Niatnya baik gak sih? Sebenarnya niat dia itu lebih kemana? Ya, niat dia itu lebih kemana gitu aja wis. Ya, kita lihat. Nggak usah saya bagi kanan dan kiri. Di sini posisi kartu sudah jelas. Energinya juga sudah bisa saya petakan. Ya, kita lihat. Sebenarnya niat dia ke masing-masing seperti apa. Semoga semuanya keluar ya. Kalau hanya keluar yang salah satu ya cuman saya bacakan itu ya. Maunya apa sih dia ini? Maunya semua ya. Kalian bisa lihat ini. Three of Cups. Three of Cups itu ya adalah cinta bersegi-segi. 3, berbagi hati ya. Maunya gimana? Maunya semua. Ya, serakah dong. Harusnya kan mencintai pasangannya ya. Pasangan sahnya. Iya, idealnya seperti itu. Itu yang benar ya. Tapi tidak semua orang dalam hidup ini menjalankan yang benar, memilih yang benar. Iya enggak? Seharusnya pilih yang benar. Jadi apa sih mau dia? Mau dia adalah mau semuanya. Hatinya untuk siapa? Hatinya di tengah. Ini Three of Cups. Hatinya untuk semuanya. Walaupun bittersweet, manis pahit, tak lakonani. Ya, akan saya lakukan. Walaupun sakit semua mungkin ya. Ini kenapa tangan saya jadi coklat gini ya. Oke, lanjut ya. Aduh. Sampai sini kalian masih suka nggak? Ya. Sampai di menit ini kalian masih suka nggak dengan bacaan saya? Kalau suka tapi belum di-subscribe, subscribe lah. Four of Cups. Ya. Orang ini ya. Four of Cups. Orang ini sangat pesimis, saya lihat. Dalam hubungan bersama kalian. Kalau kalian pasangan saya, dia pesimis. Bahwa kalau ini ketahuan, ya seumpamanya ya dalam karena the stake ini nggak bisa dipungkiri, ini cinta bersegi. Kalau ketahuan hancur ini ya, mateng aku ya. Tapi hubungan ini jelas jadinya nggak karu-karuan gitu. Nah, untuk kalau di posisi untuk yang orang ketiga ya, pesimis hubungan ini kalau diteruskan terus gimana? Nah, ini selalu seperti ini. Ini umum sih, umum biasanya memang seperti ini. Ya ini mungkin memang cerita kalian yang sedang kalian jalani. Jadi kalau yang tidak masuk ke dalam cerita ini, jangan nonton yang gini-gini lah. Ngapain? Enggak sama kok. Ini general right? Ya? Gitu, Four of Cups itu energi kepesimisan, ya. Tidak yakin dalam hubungan. Ini terus gimana? Ya. Apa sih mau dia? Waduh sampai mencolot. Cave of Cups. Cave of Cups itu adalah energi knave ya. Knave itu lebih ke page ya. Kalau saya lebih ke page. Di sini kan masih muda banget ya. Energinya maskulin. Maskulin itu bukan selalu cowok ya, pria, tapi bisa juga wanita. Tapi di sini adalah energi-energi yang kurang dewasa atau tidak matang ya dalam mengelola perasaannya. Cups itu kartu water. Di sini banyak Cancer, Pisces, Scorpio, walaupun itu hanya sun-nya saja. Ya, mungkin bisa kalian itu adalah Leo, tapi mungkin moon atau rising atau Venus-nya itu adalah
zodiak saya sebutkan tadi ya, karena Leo tidak Leo semuanya ya, Leo mungkin sun-nya saja, tanggal lahirnya saja. Jadi saya memang tidak membahas soal zodiak sun itu sebagai satu acuan ya, itu nggak akurat juga. Silakan kalian sesuaikan untuk moon rising Venusnya. Jadi di sini memang dia menanggapi hubungan ini dengan ketidakdewasaan, hanya mengandalkan hasrat, gairah, atau mungkin apa ya, energi-energi perasaan yang nggak matang ya. Sebenarnya kalau orang matang dalam mengelola perasaan, mungkin nggak akan berbagi-bagi ya. Mungkin akan bijak. Kalau masih mau dalam rumah tangga, ya nggak akan selingkuh. Tapi kalau mau menikah lagi, mungkin akan diselesaikan dengan pernikahan yang lama, atau menikah lagi ya, tapi dengan aturan yang berlaku, unsurnya dipenuhi gitu, ya kan? Tapi orang ini nggak seperti itu, ya. Mohon maaf karena di sini knif, ya. Seperti itu ya, paham? Nggak usah dilihat lebih lanjut sih. Mau 5, kelamaan, ya, kelamaan teman-teman. Kelamaan. Jadi tadi sudah ya perasaannya, ke pasangan sah gimana sudah ya, ke yang snake-nya sudah ya, kemudian niatnya dia atau energi dia, tujuan ya, keinginan atau rencana apa. Ya kalau di sini sih saya lihat rencananya belum kelihatan ya. Tujuannya aja maunya semua sih. Emang dia ada rencana untuk memilih salah satu. Kita lihat aja ya, dia lebih berat yang mana. Kalau saya lihat di sini sih sama beratnya, tapi saya mau cek lagi supaya kalian lega ya. Sebenarnya dia pilih yang mana? Pasti ada yang lebih berat ya. Kalau saya lihat di sini sama beratnya. Ya, tapi saya mau melihat inginnya dia. Energi loh ya. Secara nyata kalian harus logis dong. Ini hanya kartu. Untuk nyatanya atau pastinya yang terjadi bukan dilihat di kartu. Tapi memang yang secara nyata kalian alami, kalian lihat. Ya, jangan terhalu-halu dengan kartu. Kalau memang kenyataannya tidak sama dengan kartu ya jangan kecewa. Sekali lagi ini general, kayak iso ya. Kita lihat berat mana gitu ya, berat mana. Gak usah terlalu panjang lebar. Berat mana? Ya. Mohon maaf, sementara ini beratnya sama orang ketiga. Ya, walaupun mungkin secara nyatanya bersama pasangannya oke aja. Ya. Tapi hatinya, makanya kenapa kok mendam banget ya, rahasia banget. Kalau memang berat sama ininya mungkin sama orang ketiganya ini nggak mungkin akan cuek, akan apa, akan nggak menunjukkan perasaan cinta ya, karena bittersweet dan ini tadi ada stalking, ada macam-macam yang saya sebutkan tadi. Saya melihatnya dia nuruti perasaannya aja, naik ya, perasaannya yang seperti saya bilang tadi. Oke. Saya ambil 2 lagi ya. Berat mana? Berat mana? Banyak. Oke, berat mana? Mohon maaf teman-teman ya. Di sini kalau secara finansial ya, orang ini kuat. Ya, nggak ada masalah sih ya. Tapi di sini kalau dia tidak terlalu kuat dalam finansial, dia memang lebih mengutamakan yang kewajibannya. Kewajibannya apa? Pasangan sah lah. Mungkin kalau punya anak ya sama anak-anaknya. Kalau soal penghidupan, saya nggak bilang materi saja, penghidupan. Dia lebih banyak untuk fokusnya ke keluarga. Tapi perasaan lebih banyak ke orang ketiga. Seperti itu. Berat mana? Satu kartu lagi ya. Katru sampean. Sampai sini. Ada yang belum subscribe? Oke. Mohon maaf Bunda. Mungkin ada yang gitu ya. Malah saya loh yang banyak ya. Banyak nombok. Ada sih yang seperti itu. Mohon maaf, di mana yang nombok lebih banyak dia memang lebih berat. Ya, mana yang lebih dermawan atau loman
memang dia lebih berat yang ke situ. Terutama untuk yang neriman, ya. Lebih berat mana? Lebih berat kepada orang yang neriman. Kalau saya neriman itu malah diinjak-injak gitu ya. Jangan berpikiran seperti itu teman-teman ya. Nggak ada negatifnya jadi orang yang neriman ya. Neriman itu dalam arti positif ya. Dalam arti positif dalam artian apa yang diberikan diterima dengan rasa syukur. Nah, itu sih konsepnya neriman menurut saya itu menerima aja gitu ya. Jadi saya melihatnya dia di sini lebih berat sama yang orang yang neriman ya, yang menerima apa adanya ya, nerima aja gitu ya, nggak banyak tuntutan gitu, yang banyak bersyukur. Terus kemudian dia lebih berat kepada orang yang mungkin justru malah mensupport dia gitu ya. Di sini dia lebih berat sama yang itu. Kalau yang satunya itu lebih ke morotin ya, di sini dia nggak berat sama yang morotin saya lihat. Gitu ya, jadi silahkan kalian sesuaikan. Ini saya hanya baca energi yang sangat umum. Kalian harus cerdas-cerdas, harus bijak-bijak dalam mengasumsikannya supaya dapat hal yang positif dari bacaan ini ya. Jangan telan mentah-mentah, jangan. Ya, omongan saya jangan ditelan mentah-mentah, diolah lagi, difilter. Oke. Seperti itu. Kemudian kita mau lihat ya, pesan semestanya untuk kalian semuanya. Mau di posisi pasangan sah, mau di sisi orang ketiga ya. Sama saja, pesan semesta semua baik. Saya mau lihat pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Oke, 2. Saya cuma butuh 1. Bentar. Oke. Imagine all unwanted thought dissolving into light creating room. Oke, jadi gini teman-teman, siapapun kalian, dimanapun kalian posisinya ya, entah yang itu tadi atau yang itu tadi ya, males ngomongnya, kesel aku capek ya, yang sah, yang ketiga ya, yang jelas di sini mungkin kalian sama sekali tidak membayangkan ini terjadi dalam kehidupan kalian ya. Tapi bukan berarti ini itu sesuatu hal yang kayak sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kalian. Jangan mikirnya seperti itu. Ini adalah fase-fase atau cerita-cerita hidup yang memang harus dilalui. Ya, tetaplah bersemangat untuk creating room, artinya membuat ruangan. Ruangan apa? Ruangan di dalam hidup kalian sendiri, di mana itu bisa bisa membahagiakan diri kalian ya. Jangan selalu terpuruk dengan harapan yang tidak sesuai kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kalian ya. Cerita-cerita yang sebenarnya tidak kalian inginkan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa itu bukan berarti saya menyetujui hubungan-hubungan yang rahasia-rahasia dan yang segi-segi tadi ya, bukan. Tapi gini, setiap cerita di dalam hidup kita itu ada hikmah atau pelajarannya ya. Dengan mungkin harapan kalian itu dipatahkan oleh kenyataan ya, di situ ada pelajaran ya. Silakan kalian mengambil pelajaran secara positif ya, supaya bermanfaat untuk hidup kalian ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Untuk pesan semesta yang kedua, saya cuma ambil 3. Oke, reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Ya, sarannya adalah berikan waktu untuk atau ruang untuk masing-masing ya. Bisa diri kalian, bisa dia ya. Untuk apa ya? Untuk memikirkan ya, untuk merefleksikan. Supaya apa sih? Supaya bisa ngambil pelajaran ya dan bisa menentukan pilihan yang terbaik ya. Biasanya give each other some space at the moment itu jangan kemudian ya cuman diem-dieman aja, kasih waktu. Tapi kalau saran saya sih ya,
minta petunjuk kepada Yang Kuasa supaya diberikan jalan yang terbaik ya. Apapun jalannya, kalau kalian sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya yakin memang itu yang terbaik ya. Dan kalian pun saya harap juga bisa meyakini itu ya, karena tidak ada yang lebih baik dari petunjuknya Tuhan. Ya, saya sudah kusuk, sudah doa terus ya, sampai semua doa, semua sholat, ibadah saya lakukan ya. Sampai sejauh mana ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan, petunjuknya semesta ya atau petunjuknya Tuhan itu tidak jauh-jauh dari ajaran agama. Jadi kalian juga harus waspada. Kalau memang petunjuknya itu mengarahkan kepada hal yang buruk ya, mohon maaf. Mungkin itu bukan petunjuknya Tuhan. Karena mungkin ada ya bagian dari diri kita ya, ego atau mungkin harapan ya kepada manusia bukan kepada Tuhan. Atau mungkin energi-energi yang lain. Itu bukan mempengaruhi apa ya? Pertama jiwa kita, kedua kalau kita jiwanya itu enggak stabil atau labil ya, enggak kuat hubungan kita sama Tuhan ya. Yang masuk itu jin ya. Mohon maaf kalau kalian baca-baca ya buku-buku tentang agama ya, di mana jin itu memang diciptakan untuk mengganggu. Kadang-kadang di dalam doa pun mengganggu. Itu jin-jin kasta-kasta tinggi gitu. Saat kita sudah kusuk sama Tuhan, ya jinnya ada aja yang mengganggu. Jadi kalian harus waspada ya. Dan di sini trust and have faith that all will work out for the best ya. Jadi yakinlah kalau kita sudah, jangan bilang saya sudah setahun 2 tahun ya. Jangan perhitungan sama Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan nggak butuh kita ya. Yang benar adalah kita yang butuh Tuhan. Jadi mau berapa lama pun ya. Kadang-kadang Tuhan kalau kasih petunjuk itu bisa cepat, bisa lama ya. Kalian sekali lagi yang ketidaksabaran ini, saya harap bisa sabar setelah nonton ini. Oke, lanjut ya. Satu lagi ya. Saya bilang bacaan ini bagus sih kali ini. Saya bacanya detail dan jelas. Menurut saya ya, nggak selalu seperti ini sih saya. Kadang-kadang ya jelek gitu bacaan saya. Semoga ini banyak yang nonton sehingga manfaat ya. Beware of what you are projecting. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Bentar. Oke. Jadi di sini, kalau memang hubungan kalian itu satu sama lain support, satu sama lain itu bisa membuat hubungan itu menjadi berkualitas, membuat masing-masing menjadi manusia-manusia yang lebih berkualitas ya. Ya nggak apa-apa, saling dukung, saling support ya. Walaupun mungkin ya jalannya masih belum bagus, tapi belum ya, tapi harus ke arahnya ke bagus ya. Syukur-syukur ya kalau satu sama lain saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Jadi nggak ada, kalau sayang ya tidak menjerumuskan ya. Kalau sayang cinta sama seseorang bukan mengajak dalam keburukan, tapi mensupport dalam kebaikan dan kebenaran ya. Gitu sih. Dan kalau memang kita kalau mau seperti itu ya, bukan bagaimana kita berdua seperti itu, tapi paling tidak ya diri kita sendiri sudah arahnya ke sana, sudah siap atau sudah kuat ya. Kalau belum ya percuma. Kayak aku pengen dia berubah menjadi baik, tapi kita belum berubah menjadi baik. Itu kan namanya bullshit, iya gak? Iya kan? Gitu. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Terima kasih banyak yang sudah nonton. Ya, semoga bacaan kali ini itu bisa membawa hikmah positif, minimal membuka wacana kalian. Sehingga ini bisa jadi masukan-masukan positif, ilmu baru ya. Sehingga manfaat ya, manfaat untuk saya yang bacain, manfaat untuk kalian ya, berkah untuk saya yang bacain, berkah untuk kalian yang nonton ya. Seperti itu. Dan jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka. Oke?
Terima kasih dan saya mau, sampaikan soal personal reading. Personal reading di saya itu harus mendaftar terlebih dahulu ya. Mungkin akhir-akhir ini apalagi apakah bulan puasa masih baca? Masih ya, di jam-jam tertentu silakan kalian koordinasi dengan Mbak Tia. Mbak Tia itu admin saya, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Kalian tinggal ketik daftar tarot, di sana nanti akan diberikan informasinya ya, tentang bagaimana pembacaannya, yang jelas pembacaannya video call ya, dengan melihat kartunya. Langsung seperti ini, kayak kalian nonton video ini. Jadi bukan voice note, bukan telepon, bukan apa ya. Mungkin telepon bisa ya, mungkin menyesuaikan kalau kalian, "Saya nggak mau dilihat," gitu ya. Boleh dimatikan, eee, kameranya, boleh dengan telepon, tapi yang jelas interaksi langsung, bukan voice note ya, bukan monolog kemudian chatting atau enggak seperti itu ya. Dan semuanya berbayar dan untuk selanjutnya, untuk jadwal dan gimana pendaftarannya selanjutnya harus gimana-gimana, silakan ketik daftar tarot ya. Daftar tarot itu aja. Selain ketik itu nggak akan dibales, kirimnya ke admin saya ya. Hari ini admin saya libur sih ya. Kalau untuk besok-besok ya pokoknya kalian kirim itu ya, kirim itu. Kalau memang mau daftar langsung penuhi persyaratannya nanti akan disebutkan di sana, di info tersebut ya. Dibaca baik-baik dari awal hingga akhir ya, supaya nggak salah paham, supaya paham banget. Ya kalau setuju, kalau suka ya monggo silakan. Kalau nggak suka kok gini, kok gitu wis nggak usah baca ya, nggak usah personal reading. Seperti itu. Oke? Durasinya cuma 15 menit dan 30 menit. Ya ngomong-ngomong gini sama saya, ini 1 jam. Saya kira 15 menit untuk pertanyaan-pertanyaan singkat. Pertanyaannya bebas soalnya ya, ngikutin aja. Yang penting datanya harus diisi. Sama transfer itu wajib ya. Itu aja sih teman-teman, terima kasih banyak ya. Semoga kalian berkenan. Semoga bacaan kali ini itu berkenan dan berkesan untuk kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Jangan lupa di-subscribe.